Perkenalkan, nama saya M. Rizky Fajrian dari kelas IPA 1 ingin menceritakan kembali tentang novel Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah sebuah novel fiksi dengan genre drama histori yang memiliki setting di kehidupan periode penjajahan Belanda. Dalam buku ini dikisahkan pula kehidupan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Minke bersekolah di HBS atau Hogere Burger School, yaitu setingkat dengan sekolah menengah akhir SMA dan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Tirto Adhi Surjo, orang memanggilnya dengan sebutan Minke. Nyai Ontosoroh memanggilnya Sinyo, merupakan anak dari seorang bupati Wonokromo Kota B, sehingga ia disekolahkan agar kelak menjadi bupati layaknya sang ayah. Tetapi dirinya menolak akan hal tersebut. Sebagai seorang pribumi, Minke adalah anak yang pandai di HBS, penyuka sastra, dan memiliki kecakapan dalam kepenulisan. Hal itu terbukti bahwa dirinya menjadi seorang yang cukup diketahui dan dikenal di Jawa sebab tulisannya banyak dimuat di koran Belanda sebagai nama Max Tolenaar. Akan tetapi, pendidikannya yang diperoleh oleh Minke di HBS ini menjadikan dirinya pribumi yang menghormati bangsa Eropa, terlebih pula karena pengajaran dari gurunya yaitu Juffrouw Magda Peters. Dalam Bumi Manusia, Minke amat menyanjung dan menghormati bangsa Eropa dan tidak memperdulikan lagi budaya Jawa sebagai budaya asalnya. Hingga pada akhirnya, Minke menyadari dan mendapati bangsa Eropa yang disanjung dan dihormatinya itu tidak lain adalah penindas bangsa lain. Hal tersebut dikisahkan secara mendalam oleh Pramudia yang awalnya Minke menghormati dan menyanjung bangsa Eropa sampai akhirnya dirinya membenci akan perbuatan yang sudah ia lakukan selama ini. Kisah Bumi Manusia benar-benar berawal dari saat Minke mendapatkan tantangan dari temannya bernama Robert Surhop untuk ke Wonokromo mendatangi seorang gadis cantik Indo-Eropa yaitu Annelies Malema. Hingga kemudian Surhop menjadi rival Minke sebab mereka menyukai dan mencintai orang yang sama, yakni Annelies Malema. Namun Annelies justru mencintai Minke. Annelies menetap di sebuah rumah mewah nan indah bersama seorang nyai bernama Nyai Ontosoroh dan kakaknya yaitu Robert Malema. Dalam novel Bumi Manusia ini, tidak hanya Minke dan Annelies yang mendapatkan penekanan, melainkan Nyai Ontosoroh pun. Hal itu dikisahkan bahwa ia dijual ke orang Belanda oleh ayahnya sendiri. Hal itu dilakukan agar ayahnya dapat menempati jabatan yang lebih tinggi. Nahasnya, tanpa adanya ikatan pernikahan, Nyai Ontosoroh harus hidup sebagai bersama dengan Tuan Melema, yaitu orang yang belum pernah diketahui dan dikenal olehnya. Nyai Ontosoroh memiliki rasa dendam pada orang tuanya itu sehingga memiliki tekad untuk mengangkat derajat martabat sendiri melalui pengetahuannya. Nyai Ontosoroh banyak belajar dari Tuan Melema, yakni kehidupan bangsa Eropa. Membaca berbagai buku Eropa, belajar membaca dan menulis dan manajemen perusahaan. Pada awalnya Tuan Melema sangat baik dan mencintai Nyai Ontosoroh, walaupun dirinya tidak pernah dinikahi secara agama dan hukum. Akan tetapi semua itu sirna saat anak sah dari Tuan Melema dari Belanda hadir untuk bekerja di Indonesia serta menggugat Tuan Melema. Hal itu mengakibatkan Tuan Melema pergi meninggalkan Nyai Ontosoroh dan keadaan pun menjadi kalut. Walau demikian, Nyai Ontosoroh mempunyai pengalaman dan banyak belajar bersama Annelies, hingga akhirnya mereka mendirikan dan membangun sebuah perusahaan yang amat besar. Dengan begitu ia membuktikan kepada orang-orang meski dirinya hanya seorang nyai, tetapi ia mampu disegani sebab kekayaan melimpah yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri dan menjadi seorang wanita mandiri. Di samping itu, Robert Melema, yakni kakak Annelies Melema, cenderung mengikuti sang ayah dan enggan untuk mengakui Nyai Ontosoroh sebagai ibunya. Minke yang hadir di kehidupan mereka, yakni Nyai Ontosoroh dan Annelies, sangat disambut hangat oleh keduanya. Akan tetapi hal itu tidak disenangi oleh banyak orang, terlebih orang tua Minke. Hal itu karena Ontosoroh adalah seorang nyai. Istilah nyai pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak mempunyai norma kesopanan sebab statusnya yang hanya sebagai istri simpanan. Maka dari situlah Nyai Ontosoroh mulai berusaha dan belajar keras agar dirinya dapat diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Kemudian Minke tidak hanya ditentang oleh orang tuanya, melainkan dirinya juga diserang oleh Robert Melema dan Surhop yang mengatakan bahwa dirinya hanya mengincar harta kekayaan milik Nyai Ontosoroh. Di tengah banyaknya hambatan dan tantangan yang cukup banyak, Minke dengan bersikap
keras tetap berupaya mendapati Annelies. Hal itu sebanding dengan banyaknya tantangan di luar sana sebab Annelies adalah seorang wanita dan cantik jelita, mempunyai pribadi yang lembut dan baik. Hal itu terbukti melalui sikapnya yang mampu mengelola perusahaan dengan Nyai Antasara selaku ibunya. Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan yang amat panjang serta rumit, akhirnya Minke dan Annelies menikah. Mereka hidup bahagia. Karir yang Minke jalani pun meningkat dengan sangat baik. Minke juga sudah lulus dari sekolahnya, yaitu HBS, dengan peringkat yang memuaskan. Padahal sebelumnya Minke sempat diberhentikan oleh sekolah sebab berbagai macam tuduhan atas dirinya yang telah melakukan hal tidak pantas dengan seorang nyai. Akan tetapi semua itu berhasil ia lalui dan hadapi. Segala kebahagiaan telah Minke dapatkan sampai akhirnya ada bencana yang menghampirinya lagi. Dirinya sangat amat terpuruk dan terjatuh. Hukum Belanda atau bisa dikatakan hukum bangsa Eropa yang menjatuhkan dirinya, sebuah bangsa yang ia hormati dan sanjung. Selepas kematian Tuan Melema yang masih menjadi tanda tanya besar, memang dari awal anak sah Tuan Melema yang berasal dari Belanda sudah mengacaukan rumah tangga antara Tuan Melema dan Nyai Ontosoro, yaitu dengan menuntut harta Tuan Melema yang sejak lama dikelola oleh Ontosoro. Annelies pun juga menjadi korban tersebut sebab ia adalah anak sah Tuan Melema. Annelies perlu dikembalikan ke Eropa dan harus rela meninggalkan Minke serta Nyai Ontosoro. Mengapa Nyai tidak diikut sertakan hal itu? Karena memang dari awal Nyai tidak pernah menikah dengan Tuan Melema secara sah, sehingga ia pun harus mengikhlaskan semua perusahaan yang telah dibangunnya bersama Annelies itu. Minke dan Nyai Antasara mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan melindungi perusahaan serta Annelies yang hendak dibawa ke Belanda. Akan tetapi hukum Eropa tetaplah tidak memihak pada orang pribumi seperti mereka. Sekian dari saya, terima kasih.